Saudara, Timnas gagal lolos ke Piala Dunia, seperti apa evaluasinya? Kita akan bahas bersama mantan penyerang Timnas, Ferry Sandria, yang sudah hadir di studio. Lalu ada juga Ketua Paguyuban Supporter Timnas, Ignatius Indro. Selamat malam, Mas Selamat Ferry. malam. Selamat malam, Mas Radi. Dan juga melalui sambungan virtual ada analis sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bung Gus. Malam, Mas Radi. Ya. Malam, Coach Ferry. Selamat malam juga, Mas Gus. Selamat malam, Bung Gus. Kita kupas sedikit lah ya pertandingan-pertandingan babak 4 kualifikasi Piala Dunia kemarin yang berlangsung di Arab Saudi. Tapi saya ingin yang tadi malam dulu deh, yang kita hadapi dulu kemarin. Saya melihat ada sangat-sangat nuansa yang berbeda ketika peluit dibunyikan. Wah, ini baru formasi yang benar dan the right man and the right place gitu kalau saya lihat. Mungkin saya berandai-andai mungkin kalau ini diterapkan ketika melawan Arab Saudi akan berbeda ceritanya. Anda punya pandangan lain, Bung Ferry? Pandangan saya kalau kita bicara statistik, saya rasa memang Irak lebih unggul daripada kita. Tapi kan ini sekarang situasinya berbeda. Ya. Kita lihat semalam permainan timnas kita lawan Irak tuh kayaknya enak ditonton. Sangat gitu. Mendominasi. Sangat mendominasi, tetapi sayang memang peluang-peluang yang ada di depan gawang itu memang agak sulit gitu ya. Karena di center belakang juga, center back belakang juga mereka begitu disiplin dan ketat juga pemain striker kita. Ya, di sini perbedaan kita lawan Arab. Sebenarnya Arab itu waktu kita pertama main dengan mereka, kalau menurut saya tim Arab itu tidak istimewa dibandingkan dengan Irak. Ya kan? Tapi di sini juga Irak juga harus menjaga pertemuan Indonesia dengan mereka. Ya. Kan mereka ini kan menang terus nggak pernah kalah. Ternyata memang terbukti memang tim ini sama-sama punya kualitas. Gitu. Memang kebetulan gol yang kemarin tercipta oleh Irak di menit ke-75 kalau nggak salah ya. Itu mungkin ya itu memang kesalahan dari pemain belakang kita sendiri, Sirido, yang seharusnya bola itu harus kasih ke kiper, dia buang ke area tengah. Itulah sebenarnya dia pada saat membuang bola itu dia tidak melihat kemana arah bolanya. Hasil bola itu kena pemain dari Irak sendiri dan di situ juga mereka buat syuting. Dan di sini yang saya seneng banget gitu ya dengan 4 center back di belakang. Mereka ini disiplin dibandingkan waktu lawan kita Arab. Ya. Mereka jadi man to man markingnya dan area yang biasa dibuat dengan Arab itu banyak space, kita dibuat banyak space, jadi Arab itu enak main bolanya. Nah, semalam kayaknya tuh Irak tuh agak susah, agak sulit gitu. Oke, saya ke Bungkus dulu sebelum ke Mas Indro. Bungkus, kalau tadi malam melihat sangat berbeda sekali nuansa permainannya ketika melawan Arab Saudi, bahwa ada yang mengatakan juga bahwa ini baru timnas yang asli dibandingkan yang Arab Saudi. Sepertinya kemarin lawan Arab Saudi itu banyak sekali yang dikesampingkan oleh Patrick Kluivert dan banyak yang yang menganggap juga ini lagi coba-coba formasi. Anda punya pandangan lain atau bagaimana, Bung Gus? Iya, tanpa bermaksud menilai pemain yang main di game pertama ya, kita harus menghormati juga bahwa pemain-pemain yang main di match pertama itu juga sudah berjuang ya. Iya. Tapi memang harus diakui di match kedua kita melihat ada progres yang lebih baik ya. Pemain-pemain lebih disiplin di pertahanan, pemain-pemain juga lebih bisa mengontrol lapangan tengah. Yang masih belum terasa maksimal adalah lini depan ya. Kita punya beberapa peluang tapi tidak bisa dimaksimalkan. Tapi secara keseluruhan saya memang melihat ada progres dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua. Nah, yang disayangkan sebetulnya di pertandingan kedua semalam, kita masih kecolongan oleh gol yang dibuat oleh kesalahan kita sendiri. Itu yang saya pikir sayang sekali masih terjadi di pertandingan sepenting ini ya. Dan yang kedua, ketika situasi kita sudah ketinggalan, saya melihat babak kedua tuh Indonesia malah lebih tertekan dibanding babak pertama. Babak pertama kita lebih mendominasi, tapi babak kedua lebih tertekan dan respon pelatih menyikapi situasi itu menurut saya tidak cukup ya. Tidak cukup untuk mengubah situasi. Nah, ini yang saya pikir menjadi problem dalam 2 pertandingan di putaran keempat. Game adjustment ya. Jadi artinya ketika situasi atau skenario yang disiapkan itu tidak berjalan, itu adjustment yang dilakukan pada saat pertandingan, perubahan taktik berjalan, itu sejauh ini saya lihat tidak maksimal ya. Ketika melawan Arab Saudi kan juga kurang lebih sama. Game adjustment-nya agak lambat. Sehingga akhirnya kita kesulitan, kehabisan waktu untuk mengejar. Ya. Kemarin juga kurang lebih sama babak kedua seperti itu. Oke, betul kata Bungkus tadi, tanpa membandingkan siapa yang bermain ketika lawan Arab Saudi, siapa yang bermain ketika lawan Irak. Saya mencoba tidak akan menyalahkan para pemain yang tampil di kedua pertandingan ini, tapi ketika lawan Arab Saudi sepertinya ada beberapa pemain yang diturunkan tidak dalam posisi terbaiknya yang diturunkan oleh Patrick Kluivert. Apakah Anda punya pandangan lain atau
analisis ini juga bisa diafirmasi oleh Anda, Bungkus? Iya, jadi sebetulnya orang mungkin menganggap bahwa penempatan Yakob Sayur itu tidak di posisi idealnya. Tapi jangan lupa bulan September itu ada uji coba internasional. Yakob Sayur itu main bek kanan dan main bagus. Main bagus. Jadi dimainkan di bek kanan itu bukan sebuah persoalan gitu ya. Karena emang Yakob bisa main bek kanan maupun wing kanan. Jadi kalau menurut saya sebetulnya bukan soal penempatan yang tidak tepat. Tapi pada saat pertandingan pertama, pemain yang ditempatkan di posisi-posisi tertentu memang tidak semuanya bermain di level terbaik mereka. Jadi pemain itu memang dalam setiap pertandingan kadang-kadang ada yang namanya off day ya, di mana mereka tidak bisa menampilkan permainan terbaik. Beberapa pemain di pertandingan pertama itu off day. Disitulah pentingnya yang saya bilang tadi, game adjustment. Pelatih segera menyikapi situasi ketika pemain tidak bisa tampil sesuai dengan harapan, adjustmentnya bagaimana? Apakah posisinya digeser, pemainnya diganti, atau sebagainya. Jadi game adjustment itulah kuncinya. Yang di pertandingan pertama, terutama ya pertandingan pertama, tidak cepat dilakukan perubahan sehingga kita akhirnya ketinggalan 1-3. Nah pertandingan kedua kemarin, kita juga agak terlambat ketika di babak kedua, kita kebobolan game adjustmentnya menurut saya juga tidak mampu mengubah situasi pertandingan. Oke, nah saya sekarang coba bertanya dari perspektif pecinta sepak bola secara umum ya, Mas Indro ya, penonton sepak bola, penikmat sepak bola yang ada di tanah air. Nah, kalau saya melihat sedikit reaksi ketika melawan Arab Saudi, ketika kita kalah, reaksi publik sepak bola Indonesia sepertinya sangat kesal begitu, sangat kesal. Tapi ketika tadi malam sepertinya luapan kekesalan itu tidak terlalu tampak. Apakah betul begitu? Iya, sebenarnya kan masalahnya kita ketika lawan Arab Saudi kita pernah mengalahkan mereka gitu. Mengalahkan mereka kita pernah. Tapi kenapa pas lawan Irak memang ini adalah suatu hal yang berat untuk mengalahkan karena kita belum pernah sekalipun menang lawan Irak. Nah, ini yang membuat kekesalan dari supporter ya ketika kenapa pas lawan Arab Saudi kita permainan juga nggak terlalu bagus gitu dan akhirnya kita kalah padahal dulu atau dipegang oleh pelatih sebelumnya Sintayong gitu ya. Ini kita bisa menahan seri di kandang Arab Saudi dan kita menang di kandang sendiri gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara penerimaan supporter ya terhadap dua pertandingan tersebut. Oke, tapi yang bisa diberikan pesan misalnya oleh supporter dalam dua pertandingan terakhir kira-kira apa sih untuk timnas secara keseluruhan, terutama para pemain yang sepertinya ya agak down juga setelah pertandingan kemarin kalau saya lihat. Iya, kalau saya sih mikirnya bahwa seharusnya ini dua pertandingan ibaratnya sudah final. Karena ini benar-benar penentuan ya, dua pertandingan penentuan apakah kita akan masuk atau tidak ke Piala Dunia. Nah, ini yang harusnya jangan lagi ada uji coba di pertandingan sepenting ini buat timnas kita gitu ya. Jadi uji coba itu cukuplah ketika pertandingan uji coba ketika melawan Lebanon atau lawan Cina Taipei gitu ya. Tapi di pertandingan ini benar-benar pemain-pemain pelatih kita, pelatih Crawford ini mengeluarkan benar-benar pemain-pemain yang dianggap adalah pemain-pemain terbaik. Jadi apapun yang terjadi, kalau perlu bermain lebih pragmatis, ya silahkan gitu ya. Ini yang penting adalah hasil, karena ini dua pertandingan yang benar-benar menentukan. Oke, nah kalau dari ini Bung Peris Handre ini adalah juru gedor timnas, gitu kira-kira. Dan saya akan bertanya kepada Bung Peris soal penyerang-penyerang kita. Tadi malam bahwa ada Mauro Zylstra di babak pertama dan akhirnya digantikan oleh Uli Romani. Ditopang juga oleh dua winger di kiri dan kanan. Sejauh ini performa lini serang di timnas kita pada dua pertandingan terakhir saya akan tanyakan ke Bung Peri nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, usai timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 karena kalah dari Irak, sejumlah warga memberi tanggapannya. Ada yang menyebut karena kesalahan pelatih, ada pula yang bilang bahwa Irak memang memiliki pemain yang lebih unggul. Menurut Mas Fauzan sendiri seperti apa? Ya, pertandingan yang semalamnya sih udah bagus ya mainnya. Cuman ya karena lawan Arab aja kemarin yang udah ngaco. Terutama ya pelatihnya sih, Patrick, yang menurut saya enggak sih. Sebenarnya timnas udah main lumayan bagus ya sebenarnya Mbak ya. Cuma mungkin komposisi pemain aja sih. Mungkin kurang
dipikirkan dengan matang lah. Jadi ada mungkin beberapa pemain yang pada akhirnya tidak perform. Ya sebenarnya saya sudah mulai kecewa ketika versus Arab ya sebelumnya ya. Karena ekspektasinya kan sebelumnya permainan kita kan lumayan cukup bagus ya. Tapi kenapa ketika kita lawan Arab akhirnya jomplang banget ya. Ya makanya itu mungkin ada kesalahan strategi lah di awal. Mungkin dalam hal ini kan di jajaran kepelatihan ya. Itu yang cukup lumayan mengecewakan lah akhirnya. Karena ekspektasi kita cukup tinggi di lawan Arab gitu. Karena ini kan kalau lawan Arab kita menang aja akhirnya mungkin bisa mempengaruhi ke laga versus Irak gitu kan. Ya itu tadi pendapat para pecinta bola di tanah air. Ada yang bilang kurang responsif pelatihnya, ada yang juga menilai soal komposisi pemain yang tidak tepat ditempatkan oleh pelatih dan berbagai macam. Tapi saya ingin tanya lini serang tadi ke Perry. Dua pertandingan kemarin timnas melawan Arab Saudi dan juga Irak. Sebelumnya di depan sepertinya tidak ada benar-benar striker murni yang dipasang ya bantu lawan Arab Saudi. Di depan ada Ragnar Ratmangun dibantu juga sesekali oleh Milano Jonathans. Nah di pertandingan melawan Irak di sana ada Mauro Zilstrand. Kira-kira dan juga digantikan oleh Romani di babak kedua. Nah kira-kira dari dua pertandingan terakhir ini serang kita sudah menunjukkan hasil yang paling optimal atau sebenarnya masih bisa lebih baik lagi dari yang kemarin? Ya, menurut saya mungkin permasalahan memang selama ini di tim nasional itu permasalahannya di penyerang, ya gitu, goal getter ya kalau kita bilang ya. Dari zamannya pelatih sebelumnya memang permasalahannya di situ juga. Kebanyakan mereka mengandalkan dari gol-gol dari second line, bukan striker murni. Ya. Ini juga nanti untuk kedepannya pelatih-pelatih kita ini juga nanti harus benar-benar jeli untuk mencari pemain striker. Apa kekurangan di tim ini? Saya rasa kalau untuk pertahanan dan untuk di gelandang saya rasa sudah cukup. Permasalahan memang harus di tengah. Kita ini tidak punya striker murni. Dan di sini ada oleh Romani. Tapi kita lihat dalam dua pertandingan beliau juga dimainkan di babak pengganti. Ya. Saya berharap kemarin itu lawan Irak dia turun full time. Ternyata di sini untuk striker ditempatkan Mauro didampingi dengan Ratmangun dan Jonathan. Kerja mereka juga kemarin tiga ya kalau saya katakan memang ya bagus lalu cukup lumayan meskipun tidak begitu agresif. Di sini kita harus membutuhkan yang punya penyerang satu naluri golnya tinggi dan dia juga agresif. Bukan hanya terima bola aja tapi dia harus pinter menempatkan posisi dia sebagai striker. Dan yang kedua juga dia harus sebagai kalau orang bilang tuh pembunuh udara dingin. Itu yang susah dicari striker ya. Striker ini kan bukan harus dia punya kecepatan, tapi pinter gitu. Tadi saya katakan tadi pinter, oportunis ya. Yang saya katakan tadi pinter itu menempatkan posisi dia pada saat bola ada di mana. Itulah sebenarnya striker yang paling berbahaya. Di sini juga di sini juga si Ole ini pinter sebenarnya. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan kemarin main di babak pertama? Tidak full game gitu diturunkan gitu. Kenapa harus dicadangkan? Kalau saya lihat di melawan Arab Saudi memang agak stuck aliran bola ke lini depan, tapi kemarin pada saat melawan Irak sebenarnya dari semua sisi aliran bola ini cukup deras mengalir ke lini depan, dari sisi kiri, sisi kanan, dari tengah aliran bola yang cukup matang mengalir ke lini depan. Bungkus, apa yang perlu dievaluasi dengan pertandingan melawan Arab Saudi yang lini tengahnya kurang optimal, menyumbangkan aliran bola ke lini depan, tapi kemarin aliran bola yang banyak begitu deras tapi tidak bisa dimanfaatkan. Apa yang bisa dievaluasi, Bungkus? Ini kalau saya menyambung dulu apa yang disampaikan tadi oleh Coach Perry ya. Jadi persoalan lini depan itu sebetulnya kita sudah tahu sejak beberapa bulan yang lalu. Oleh Romani cedera. Karena itu bulan September pelatih harusnya menjadikan uji coba melawan China Taipei dan kemudian melawan Lebanon itu adalah semacam gladiresik untuk bermain kalau tanpa striker andalan. Itu kan harusnya di skenario kan. Ore kan waktu itu kan sejak awal kita tahu kondisinya tidak mungkin main 100%. Paling tinggi pun mungkin hanya 90%. Nah, skenario-nya itu harusnya diuji coba di bulan September. Nah, saya melihat skenario itu ternyata tidak bisa disiapkan dengan baik sehingga di pertandingan lawan Arab dan lawan Irak kemarin kita tetap mengalami kebuntuan. Kita lawan Arab itu bikin 2 gol, itu dua-duanya bola mati penalti loh. Jadi artinya lini depan itu persoalannya tidak terpecahkan. Nah yang kedua, aliran bola sudah banyak ke depan, tapi tidak bisa menghasilkan peluang mencetak gol.
Karena persoalannya satu, kreativitas itu harus datang dari skenario yang disusun atau game plan yang disusun oleh pelatih. Nah, game plan-nya itu tidak cukup untuk menciptakan situasi untuk membongkar pertahanan lawan. Makanya mau sebanyak apapun bola dialirkan ke depan, kalau kreativitasnya kurang, ya hasilnya kan seperti itu. Mudah Itu sudah terbaca ya? tercermin sebetulnya waktu kita lawan Lebanon. Waktu lawan Lebanon, ingat lawan Lebanon itu kita mengurung pertahanan Lebanon. Tapi kalau kita menghadapi lawan yang bertahan dengan garis pertahanan rendah, itu kan di situ gunanya pelatih itu kreativitasnya, skenarionya, perubahan taktik berjalan tuh kelihatan di situ kemampuan pelatih membongkar pertahanan lawan. Nah, kemarin lawan Irak, babak pertama tuh Irak bertahan agak dalam di bawah. Mereka nunggu kita. Dan mereka berhasil karena dengan cara itu mereka sudah lihat waktu lawan Lebanon kita kalau mereka bermain dalam kita juga nggak mudah masuk. Nah, itu harusnya waktu lawan Lebanon situasi seperti itu sudah bisa dibaca. Kemarin waktu lawan Arab, waktu lawan Irak, solusi yang didapat dari uji coba lawan Lebanon itu adalah jawaban dari cara membongkar pertahanan lawan yang main terlalu bertahan. Ada skenario lain, ada plan A, plan B, plan C, bahkan perlu sampai plan Z begitu ya, sudah disusun oleh pelatih ini menghadapi situasi-situasi sulit seperti yang timnas hadapi ketika melawan Irak. Tapi tadi malam yang ramai dibicarakan juga oleh warganet, pencinta bola adalah kinerja wasit nih. Mas? Kalau tadi malam kita lihat wasit asal Cina ini banyak atau asal Tiongkok ini banyak mengeluarkan putusan kontroversial, apakah juga dari supporter melihat banyak? Ada beberapa hal sih, terutama ketika Ole dijatuhkan ketika dia peluang bersih ya itu ya. Peluang bersih, tapi tidak ada kartu merah, ini juga jadi pertanyaan tentunya. Dan wasit juga jarang sekali melihat VAR gitu kan. Ini juga beberapa menjadi pertanyaan. Tapi di luar itu yang kita lihat adalah seperti yang Bungkus dan Mas Ferry katakan bahwa memang kita kurang memiliki striker yang benar-benar bisa membunuh ya, kill the game gitu. Nah, ini yang kita memang kurang dan saya tidak tahu apa yang terjadi di kepelatihan ataupun apa gitu ya. Banyak isu juga yang beredar tentang hal itu. Nah, ini yang bisa harusnya di PSSI ataupun kepelatihan menjawab semua itu dengan tepat ya. Oke. Sebenarnya mungkin saja ya Bung Peri kalau melihat striker-striker kita ada Ole Romani, ada Mauro Zylstra, mereka punya kualitas yang bagus tapi tidak di drill atau tidak dieksplor oleh pelatihnya. Apa benar demikian atau ada pendapat lain? Ya, saya rasa kesalahan sebenarnya juga ada di pelatih sebenarnya. Gitu loh. Apa dikatakan Bung Kusna ini tadi, masalah uji coba sebenarnya itu contoh sebenarnya kita harus berbuat sesuatu gitu loh. Pada saat kita punya striker andalan kita Ole, pada saat dia cedera, ini siapa penggantinya? Nah, kemarin kita sebenarnya sudah harus bisa siapa pengganti Ole waktu pada saat kita uji coba lawan TP. Nah, ini memang harus dibuat kreatif. Jadi dalam sepak bola itu kalau kita susah untuk menerobos pertahanan yang kuat, di sini juga permainan dan pemain juga harus kreatif gitu loh. Oke dah, kalau striker pemain dijaga dengan ketat, dengan disiplin, tapi kreatif dari belakangnya juga harus muncul gitu, harus bisa manfaatin peluang-peluang yang ada yang diberikan oleh pemain striker. Dan striker itu bukan hanya dia harus berdiam diri, striker murni, dia juga harus bisa memberikan ruang buat yang lainnya untuk masuk buat peluang gol. Memberikan celah-celah kemungkinan dari sisi manapun gitu ya di lini depan itu untuk bisa membuka peluang menciptakan gol. Meskipun nanti terciptanya gol tidak dari striker misalnya dari lini tengah, tapi strikernya juga bisa membuka ruang. Untuk sementara ini kan sebelum adanya Ole Romani waktu di zaman pelatih Sintayong yang bisa membuat gol kan dari second line semua, bukan hanya striker. Nah, sekarang ada Ole Romani yang berapa kali pertandingan di round 3 dia bisa cetak sudah 3 gol. Terus kemudian pendatang baru gitu. Nah, kalau tadi Bung Peri sudah menyinggung sebenarnya ini salah pelatih. Manajer timnas kita juga secara terang-terangan bilang bahwa pelatih ini harus dievaluasi. Tapi cukup dengan pelatih saja atau bagaimana kira-kira Bungkus? Iya, jadi evaluasi ini memang harus menyeluruh. Pemain dievaluasi, manajemen dievaluasi, dan terutama pelatih dievaluasi.
Kalau pemain, saya lihat memang semua sudah berusaha menunjukkan kemampuan terbaik ya. Memang ada beberapa pemain seperti yang saya bilang tadi waktu lawan Arab Saudi tampil tidak optimal. Tapi kan ketika pemain tidak optimal seperti yang saya bilang tadi, pelatih bertugas untuk mengoptimalkan, menggeserkah, mengganti formasi kah, mengganti pola kah, mengganti game plan. Nah itu yang menurut saya semuanya memang pada dasarnya itu di tangan pelatih. Keputusan apa yang akan dilakukan oleh pemain di lapangan itu decision making itu dibuat oleh pelatih di pinggir lapangan. Pemain menerjemahkan. Jadi terutama yang harus dievaluasi dan terutama yang harus bertanggung jawab memang jajaran kepelatihan. Sepak bola ya seperti itu. Jadi dalam sepak bola tidak ada pemain yang salah. Seperti halnya dalam tradisi militer tidak ada prajurit yang salah. Yang salah itu jenderalnya. Jenderalnya ya pelatih-pelatih itu. Iya. Oke. Dan kalau kita lihat dalam waktu dekat ya kita harus melupakanlah Piala Dunia 2026 karena sudah pupus begitu ya peluangnya. Tapi di 2027 ada Piala Asia yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia nanti kalau nggak salah bulan Februari 2027. Saya terakhir ke Bungkus di Piala Asia nanti ada tim yang ada sekarang ini bisa menunjukkan prestasi nggak sih kira-kira? Ini tim yang sebetulnya secara kualitas sudah sangat baik ya. Jadi menjelang putaran keempat ini kan ditambah lagi pemain-pemain baru seperti Zylstra, Emiliano Jonathan, Emil Audero. Itu sebetulnya sangat meningkatkan kualitas tim ya. Jadi sebetulnya dengan kualitas tim yang kita miliki saat ini, sebetulnya kita seharusnya tidak ada di peringkat di atas 100. Harusnya ada di bawah 100 ya. Dan itu saya pikir harus bisa diimplementasikan kalau kita punya pelatih yang bagus ya. Pemainnya sudah bagus kok, materinya sudah bagus. Tinggal bagaimana pelatih, istilahnya gini, bahan bakunya tuh sudah bagus nih, lengkap nih, apa aja ada, mau daging, mau ikan, mau apa. Nah yang jadi masak nih, juru masaknya, kokinya harus jago memanfaatkan itu semua. Bukan koki nasi goreng kali Mas. Oke, ini selain juga Piala Asia juga timnas U23 juga akan menghadapi SEA Games ya. Nanti dan ini juga kesempatan untuk mencari bibit-bibit baru yang juga bisa dipromosikan ke tim senior. Salah satunya juga menebalkan potensi Ivar Jenner ya. Ivar Jenner yang sekarang juga yang nanti juga akan dimainkan di SEA Games U23 untuk menghadapi mungkin nanti di Piala Asia di tahun 2027. Baik, terima kasih analisisnya Bung Peri, terima kasih Mas Radhi, sama-sama. Dan juga Bungkus sudah bergabung di Sapa Indonesia hari ini. Kita jumpa lain waktu di kesempatan pertandingan timnas lainnya. Terima kasih, Bung.